Terus kemudian yang kedua adalah ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari hardtobuild.com, recording on the go. Dan di video kali ini saya ingin mereview sebuah mikrofon kondenser murah meriah dan kualitasnya menurut saya cukup bagus, yaitu adalah TUF Studio LGT240. Oke, sekilas mikrofon ini mirip banget dengan Lewitt LCT ya, dan memang desainnya memang meniru itu. Dan mikrofon ini murah banget ya, mungkin ada di kisaran harga sekitar 170 sampai 250.000, tapi teman-teman sudah bisa mendapatkan kualitas yang seperti ini. By the way, ini saya merekam bukan di ruangan yang terisolasi ya, jadi ruangan yang masih cukup banyak noise dan bergema. Tes. Nah, ini gema bukan efek ya, tapi memang asli natural. Jadi natural reverb dead room, dan sini jalan raya. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki pengen memiliki mikrofon ini dan hanya memiliki ruangan yang seadanya, yang noisy dan pinggir jalan, ini akan menjadi review yang perfect dan bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Nah, di sini saya merekam menggunakan Tascam DR05X ya. Jadi ini menggunakan kabel bawaannya langsung, dan saya berada di input level tinggi sekali, yaitu sekitar 80-an ya. Input levelnya 80-an, ini termasuk tinggi ya. Kelihatan nggak kelihatan ya, sudah. Dan ini cukup tinggi. Kenapa? Karena mikrofon ini cukup sulit untuk di boost karena dia impedansinya 1000 ohm ya. Jadi termasuk mikrofon dengan impedansi yang agak menengah. Jadi tidak rendah tapi agak menengah ya. Jadi mungkin agak sulit untuk di boosting. Dan juga saya juga tidak menggunakan phantom power. Saya menggunakan alternatif phantom power yang dari jack TRS 3,5 itu sekitar cuma 2,8 volt ya, segitu. Jadi tidak menggunakan phantom power 48 volt. Nah, mungkin gainnya akan bisa bagus dan bisa jelas di phantom power 48 volt. Oke, kita mulai dari apa aja yang kita dapat di paket penjualannya ya. Oke, ini merupakan kardusnya ya. Di sini tidak tertulis merek TUF Studio, tapi Audni HTLCE bacanya piye iki. Itu ya, Audni kayak gitu. Terus kemudian ada keterangan emphasize the genuine in your sound ya, studio quality, low mass diaphragma, condenser microphone, unsuppressibly rich and expressionally nuanced sound. Kok bahasanya kok susah ya. Uniform cardioid, oke. Directivity karakteristik, oke. Various attenuation and high pass filter selection. Nah, ini yang nggak ada di mikrofonnya ya. Dynamic range 130 decibel, low self noise, noiseless push button, illuminated user interference. Jadi setelah saya baca di keterangan di boxnya ini, kemudian saya lihat mikrofonnya, informasi di box ini tidak bisa dipercaya ya, karena seperti ini, attenuation and high pass filter ini nggak ada. Mungkin ini yang ada di mikrofon lain ya. Di sini kan ada keterangannya nih, 0 dB, 10 dB, minus 10 dB, minus 20 dB. Nah, ini mungkin pilihan pad auto attenuationnya. Kemudian ada linear 40 Hz, 300 Hz. Nah, ini mungkin high pass filternya. Dan ini memang desainnya agak berlubang, bukan berlubang. Casingnya ini sebenarnya berlubang di tengah. Ketika saya tekan mungkin dia akan net gitu. Oh, nggak terlalu kerasa. Mungkin akan begitu terasa nanti ketika kita menggunakan phantom power 48 volt ya. Dan ya, karena informasi di box ini tidak bisa kita percaya, maka kita lempar aja. Oke, di dalam boxnya tidak ada apa-apa, cuma ada mikrofon dan kabel dan juga shock mount. Nah, shock mountnya ini dia terbuat dari plastik ya, Oke, kita mundurin dikit. Nah, ini terbuat dari plastik, tapi cukup bagus untuk menahan guncangan atau meredus noise dari guncangan ya. Ini saya goyang-goyang ya, jadi enggak duk.
kayak gitu ya. Karena dia menggunakan karet, ini ada karetnya ini, dan ada kelebihan dan kekurangan menggunakan karet ya. Kelebihannya mungkin dia bisa meredam lebih banyak ya ketimbang apa namanya yang kayak tali itu ya, yang kayak tali elastis. Cuman karet ini dia punya umur ya, biasanya mungkin setahun atau 2 tahun atau mungkin kurang dari itu dia nanti akan pecah-pecah. Kayak ada iklan lewat. Nah, mikrofon ini memiliki diafragma kecil ya, sekitar 1,6 mm, mirip atau mungkin sama persis seperti yang ada di BM800 atau BM700. Namun saya yakin mungkin sirkuitnya agak sedikit berbeda atau ada komponen berbeda karena karakter suaranya berbeda ya. Dan ini cenderung lebih low noise karena dia casingnya lebih tebal ya, ada sedikit. Nah, teman-teman bisa dengerin noise-nya seperti apa nih. Ya, menurut saya ini cukup kecil noise-nya, jadi nggak gede-gede amat ya. Dan dia tanpa transformer ya, sama kayak BM800, BM700. Cuman dia casingnya lebih tebal itu tadi, jadi lebih bisa meredam noise lebih banyak. Ada beberapa kekurangan dari mikrofon ini yang membuat saya sedikit agak nggak nyaman, dan ini tidak terlalu berpengaruh ke performa sebenarnya, tidak terlalu berpengaruh ke performa. Teman-teman mungkin akan lebih banyak mengabaikannya. Yang pertama adalah mungkin saya dari segi tampilan ya. Ini mikrofon ini memiliki shock mount dari plastik yang menurut saya plastiknya ini kualitasnya kurang bagus ya, karena saya menemukan di tempat saya ini agak kasar dan getas plastiknya. Terus kemudian yang kedua adalah ini. Ya. Grillnya bisa saya lepas dengan sangat mudah tanpa perlu bantuan alat khusus apapun ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika mic condenser, ketika grillnya dilepas, dia akan ada noise semacam elektrostatik atau hum seperti seperti itu. Apalagi ketika didekatkan ke peralatan elektronik ya, seperti kamera misalnya. Nah, seperti itu. Jadi grill ini penting banget untuk mic condenser. Oke, mungkin cukup itu aja review dari saya tentang mikrofon condenser murah meriah TUF Studio LCT 240 yang desainnya mirip banget seperti Lewitt LCT ya. Dan ini mikrofon murah yang bisa saya bilang saya bisa rekomendasikan ini buat teman-teman yang mungkin pemula pengen menggunakan mikrofon murah, atau mungkin bukan pemula tapi pengen menggunakan mikrofon murah dengan hasil kualitas yang sedikit agak lumayan. Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.